Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. ...26 kg narkoba yang disita dari 64 pengedar di Kalimantan Selatan dimusnahkan. Ratusan buruh di Kalimantan Selatan berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. DPRD Banjarmasin dituntut mendesak PT AM Banjarmasin agar membatalkan kenaikan tarif air bersih. ...26 kg narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan oleh polisi dari Polda Kalimantan Selatan. Pemusnahan berlangsung di halaman Mapolda Kalsel, kawasan Banjarmasin Tengah, Rabu pagi. Puluhan kilogram sabu-sabu tersebut dimusnahkan dengan cara di-blender, kemudian dibuang ke tangki septik. Selain sabu-sabu, polisi juga memusnahkan 3.429 butir pil ekstasi. Ini kita lakukan di bulan Juli sampai dengan bulan September. Itu sudah disampaikan sebanyak 26 kilo, jumlah 64 tersangka, 41 dari 41 LP. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan pengungkapan pemberantasan narkoba ini tidak selesai di sini. Tentunya saya berharap sekali kepada masyarakat, kami dengan teman-teman dari instansi lain, dari Bea Cukai, dari BNN, kemudian dari teman-teman kejaksaan itu berupaya maksimal mungkin untuk membendung laju dari peredaran narkoba di Kalimantan Selatan. Dan 3.429 butir ekstasi. Semua barang haram yang dimusnahkan ini disita dari 64 pengedar yang ditangkap dalam kurun waktu selama 3 bulan terakhir. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Ratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan, kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Rabu pagi. Kebutuhan pokok, utamanya kebutuhan pangan juga ikut naik. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang diberlakukan pemerintah pada 3 September lalu. Menurut mereka, kenaikan harga BBM memberatkan masyarakat karena berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok. Buruh menuntut pemerintah menurunkan kembali harga BBM dan menaikkan upah minimum provinsi UMP Kalsel tahun 2023, yakni sebesar 13 hingga 15%. Selain itu, mereka juga mendesak pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di 2023, padahal teman-teman tahu, kawan-kawan media tahu, upah yang akan diterima, kenaikan upah yang akan diterima, kalau pemerintah masih berdasarkan Omnibus, peraturan pemerintah 36, kenaikannya nggak sampai kok. 1,5% itu nggak sampai, 0,1 atau 0,1% maksimal lah. Nah, kenaikan upah yang sedemikian rupa, otomatis isu kenaikan upahnya akan meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok di dekade 3 bulan, 4 bulan ke depan akan naik lagi. Dan di situ teramat sangat menyengsarakan kaum buruh dan rakyat. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka, mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah pusat. Masuk audiensi untuk tanda tangan, nanti sama-sama mengatakan Jakarta. Kami minta 3 nama utusan mewakili buruh mendampingi ke seperti biasa ke sekretariat presiden. Itu aja. Silakan nama-namanya. Serahkan pada Sumarlan dengan yang lain Pak Yuyun untuk membawa audiensi di tengah sekaligus tanda tangan bersama. Setelah itu nanti disampaikan kesini lagi untuk menyampaikan yang kita tanda tangani itu isinya apa. Ini kurasa demikian.
karena kami untuk rapat paripurna pengaturan anggaran supaya nanti anggaran itu bisa dipakai untuk berangkat ke Jakarta. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Usai mendapat tanggapan dari legislator, para buruh membubarkan diri dengan tertib. Tempat sangat sederhana. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Kenaikan tarif air bersih di kota Banjarmasin yang diberlakukan PTAM Banjarmasin sejak 1 September lalu, hingga kini masih jadi persoalan bagi pelanggan. Sejumlah anggota Forum Kota Forkot Banjarmasin pun melaporkan kenaikan tarif air bersih tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat Selasa lalu. Ketua Forkot Sarifuddin Nisfuadi mengatakan, kenaikan tarif air bersih 10% sangat memberatkan pelanggan karena saat ini situasi sedang sulit, terlebih lagi harga BBM dan bahan pokok juga sedang naik. Ia menuntut DPRD mendesak PTAM Banjarmasin agar mencabut kenaikan tarif air bersih. Jangan menolak benar, kita berikan solusi aja. Menurut Bubuhan Forkot nih, solusi yang paling baik apa? Tunda kenaikan sampai 31 Desember 2022. Tunda aja dulu sambil kita berkomunikasi yang lebih baik lagi. Sampai 23? Ya, 2022. Tunda sampai di 31 Desember 2022. Itu aja permintaan kita. Yang upaya cost action malam bang, ya bang? Kita sudah memasukkan pendaftaran. Pendaftaran sudah kita masukkan class action. Kemana Cuman pengadilan negeri. Cuman pengajuan dokumen aslinya belum. Kepentingan 2024 sudah mulai. Anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin Zainal Hakim menyatakan, pihaknya juga tidak setuju atas kenaikan tarif air bersih yang memberatkan pelanggan. Tentunya kita berharap kemarin di Komisi 2 itu bahwa kenaikan tarif ini adalah jalan terakhir. Tentunya harus ada beberapa skema-skema yang harus kita coba, apakah itu melalui subsidi dari APBD segala macam, dan ini tentunya juga harus kita bicarakan bahwa kalau memang tidak ada solusi terakhir itu kita berharap bahwa kenaikan tarif ini merupakan jalan terakhir. Kalau memang ada jalan-jalan lain yang harus bisa kita tempuh, kenapa? Itu disampaikan oleh PTAM lah bang, ke Komisi 2? Bukan, kita yang menyampaikan ke PTAM teman-teman masih kemarin. Cuma memang ketika memang bicara kenaikan tarif ini kan karena tidak ada wewenang DPRD, hanya melalui RUPS, dan ini juga tentunya kita sayangkan. DPRD akan menyampaikan tuntutan Forkot Banjarmasin kepada PTAM Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. 26 kg narkoba yang disita dari 64 pengedar di Kalimantan Selatan dimusnahkan. Ratusan buruh di Kalimantan Selatan berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. DPRD Banjarmasin dituntut mendesak PTAM Banjarmasin agar membatalkan kenaikan tarif air bersih. Penyebaran kasus COVID-19 di kota Banjarmasin melandai. Sebelumnya kasus COVID-19 di kota Seribu Sungai ini sempat melonjak pada Agustus lalu dan kini kembali menurun. Data Dinas Kesehatan jumlah kasus positif COVID-19 per 18 September 2022, 67 orang. Dari 67 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, 64 diantaranya menjalani isolasi mandiri isoman dan 3 orang dirawat di rumah sakit.
Kepala Dinas Kesehatan Ramadan mengatakan, meski kini kasus COVID-19 telah melandai, warga Banjarmasin harus tetap waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Makanya kalau ada yang kontak erat terkait yang positif, lalu kita telusur sampai 10 keluarga terdekat. Artinya dalam sebulan itu belum tentu ada testing, malah bisa? Enggak, belum tentu ada. Hanya begitu ada yang pemeriksaan, ada yang masih positif, ya kita lakukan tracing untuk sekeliling keluarganya. Tapi tetap waspada. Nah, makanya kita tunggu statement dari Kementerian Kesehatan yang memang ada angin segar dari WHO, ya kan? Informasi di media, pandemi akan berakhir. Nah, itu kita tunggu nanti statement. Ramadan berharap pandemi COVID-19 yang telah melanda selama kurang lebih 3 tahun ini segera berakhir. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Maraknya pengguna sepeda listrik di kota Banjarmasin jadi sorotan Dinas Perhubungan setempat. Pasalnya banyak warga yang menggunakan sepeda bertenaga listrik tersebut di jalan raya. Padahal berdasarkan peraturan Kementerian Perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang skuter dan sepeda listrik, kendaraan itu hanya boleh dioperasikan di jalur khusus dan kawasan tertentu. Kepala Dinas Perhubungan Slamet Bekjo mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan warga untuk tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Namun karena belum ada jalur dan kawasan khusus untuk pengguna sepeda listrik di Banjarmasin, warga pun masih saja melintasi jalan raya dengan sepeda bertenaga listrik tersebut. Terkait dengan kewajibannya menyediakan perlengkapan jalan. Itu perlengkapan jalan ini area khusus kah atau kayak apa? Ya, ini yang kita belum bisa menyediakan. Kan kalau di sepeda listrik itu tidak boleh di jalan, tempatnya khusus, trotoar juga boleh, atau contohnya di Kamboja, tempat wisata di Menara Pandang itu boleh, seperti jalan itu yang boleh. Karena aturannya dari yang ada, arahan aturan gubernur hanya menyediakan. Hanya menyediakan jalan, tidak ada untuk penindakan. Slamet Bekjo berjanji akan segera mencarikan solusi agar pengguna sepeda listrik tidak lagi melintas di jalan raya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Peraturan baru tentang pajak kendaraan bermotor akan diterapkan di Kabupaten Batola. Aturannya adalah pajak kendaraan tidak boleh lagi menunggak selama lebih dari 2 tahun. Jika menunggak selama lebih dari 2 tahun, maka data kepemilikan kendaraan akan dihapus. Dinas Pendapatan Daerah Dispenda Kabupaten Batola sejak Rabu kemarin mulai menyosialisasikan aturan baru ini. Pengendara yang melintas di kawasan Simpang 4 Serapat Handil Bakti diberi brosur tentang aturan baru tersebut. Dalam rangka kita giat sosialisasi penghapusan data ranmor kendaraan bermotor dan juga sosialisasi pembayaran pajak kendaraan yang menunggak dan yang aktif pembayarnya. Kalau ada teman nih yang pajaknya masa pajaknya habis, mungkin seperti apa sanksinya nih Bu? Masa pajaknya habis kita bisa bayar langsung di Sangkep. Kalaupun tidak hari ini bisa mungkin berikutnya di hari-hari berikutnya bisa dibayarkan lagi kembali. Untuk penghapusan sesuai yang itu ada Undang-Undang 22 tahun 2009 itu tentang penghapusan data ranmor, yang mana STNK mati 2 tahun itu akan dihapuskan data ranmornya. Tapi sebelum dihapuskan kami akan memberikan surat peringatan dulu Pak sebanyak 3 kali kepada masyarakat. Apabila dalam 3 kali itu tidak ada tanggapannya, mungkin akan dihapuskan data ranmor itu dan menjadi kendaraan bodong. Aturan baru tentang pajak kendaraan bermotor ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan.
Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. ...26 kg narkoba yang disita dari 64 pengedar di Kalimantan Selatan dimusnahkan. Ratusan buruh di Kalimantan Selatan berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. DPRD Banjarmasin dituntut mendesak PT AM Banjarmasin agar membatalkan kenaikan tarif air bersih. Penetapan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Perubahan tahun 2022 Kota Banjarmasin dipercepat. Penetapan APBD Perubahan berlangsung dalam rapat paripurna di gedung DPRD Banjarmasin Selasa siang. Dalam paripurna ini, seluruh fraksi DPRD menyetujui usulan APBD Perubahan yang disampaikan oleh pemerintah Banjarmasin. APBD Perubahan tahun 2022 Banjarmasin ditetapkan sebesar 2 triliun rupiah. Ketua DPRD Heri Wijaya mengatakan, pihaknya mempercepat penetapan APBD Perubahan tahun 2022 karena waktu realisasi pembangunannya terbatas, yakni hanya 3 bulan. Yang pertama tadi kita ada rapat paripurna penetapan APBD Perubahan tahun anggaran 2022. Dan paripurna yang kedua itu adalah penyampaian dokumen RAPBD murni tahun anggaran 2023. Untuk pembahasan nantinya APBD murni tahun 2023 segera akan kita jadwalkan bersama Badan Anggaran dengan TAPD. Tadi yang tidak boleh adalah salah dalam mendesain. Misalnya ini tidak penting, ini tidak bisa dilaksanakan tapi dianggarkan. Berarti kan salah dalam merencanakan itu. Tapi kalau program ini dipagu sekian, ditawar sekian, efisiensi terjadi dan itu masuk silpa, itu malah bagus. Jadi saya kira kita harus lihat case by case ya. Jangan sampai nanti alergi juga dengan silpa. Justru silpa banyak itu kan menjadi tabungan kita. Nanti di anggaran perubahan, silpa banyak kita bisa belanjakan lagi. Dana APBD Perubahan tahun 2022 akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sejumlah aset pemerintah Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Mesin anjungan Dukcapil Mandiri ADM di Wisata Siring Menara Pandang, kawasan Pier Tendean Banjarmasin Tengah berfungsi lagi. Sebelumnya mesin pencetak sejumlah dokumen kependudukan tersebut tidak berfungsi sejak beberapa bulan lalu karena ada perubahan sistem informasi. Setelah perubahan sistem diperbarui, kini mesin ADM sudah bisa beroperasi lagi untuk mencetak kartu keluarga KK, kartu identitas anak KIA dan akta kelahiran. Sedangkan untuk pembuatan KTP baru, warga diimbau untuk mengurus di kecamatan masing-masing. Jadi sudah operasi kurang lebih 1 bulan yang lalu. Sudah operasi, selesai sudah prosesnya. Kepada masyarakat yang ingin melakukan proses pencetakan KK, kemudian pencetakan KIA, kemudian pencetakan akta kelahiran, itu silahkan bisa lewat tadi. Itu operasinya sejak pagi atau sampai kapan? Jadi operasinya itu pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Kemudian kalau Sabtu Minggu di sana juga ada layanan keliling kita. Jadi sekalian Sabtu Minggu ada layanan keliling. Pelayanan mesin ADM di Wisata Siring ini buka setiap hari sejak pagi hingga sore hari.
Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. ...26 kg narkoba yang disita dari 64 pengedar di Kalimantan Selatan dimusnahkan. Ratusan buruh di Kalimantan Selatan berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.
DPRD Banjarmasin dituntut mendesak PT AM Banjarmasin agar membatalkan kenaikan tarif air bersih. ...26 kg narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan oleh polisi dari Polda Kalimantan Selatan. Pemusnahan berlangsung di halaman Mapolda Kalsel, kawasan Banjarmasin Tengah, Rabu pagi. Puluhan kilogram sabu-sabu tersebut dimusnahkan dengan cara di-blender, kemudian dibuang ke tangki septik. Selain sabu-sabu, polisi juga memusnahkan 3.429 butir pil ekstasi. Ini kita lakukan di bulan Juli sampai dengan bulan September. Itu sudah disampaikan sebanyak 26 kilo, 64 tersangka, 41 dari 41 LP. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan pengungkapan pemberantasan narkoba ini tidak selesai di sini. Tentunya saya berharap sekali kepada masyarakat, kami dengan teman-teman dari instansi lain, dari Bea Cukai, dari BNN, kemudian dari teman-teman kejaksaan itu berupaya maksimal mungkin untuk membendung laju dari peredaran narkoba di Kalimantan Selatan. Dan 3.429 butir ekstasi. Semua barang haram yang dimusnahkan ini disita dari 64 pengedar yang ditangkap dalam kurun waktu selama 3 bulan terakhir. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Ratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan, kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Rabu pagi. Kebutuhan pokok, utamanya kebutuhan pangan juga ikut naik. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang diberlakukan pemerintah pada 3 September lalu. Menurut mereka, kenaikan harga BBM memberatkan masyarakat karena berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok. Buruh menuntut pemerintah menurunkan kembali harga BBM dan menaikkan upah minimum provinsi UMP Kalsel tahun 2023, yakni sebesar 13 hingga 15%. Selain itu, mereka juga mendesak pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di 2023, padahal teman-teman tahu, kawan-kawan media tahu, upah yang akan diterima, kenaikan upah yang akan diterima, kalau pemerintah masih berdasarkan Omnibus, peraturan pemerintah 36, kenaikannya nggak sampai kok. 1,5% itu nggak sampai, 0,1 atau 0,1% maksimal lah. Nah, kenaikan upah yang sedemikian rupa, otomatis isu kenaikan upahnya akan meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok di dekade 3 bulan, 4 bulan ke depan akan naik lagi. Dan di situ teramat sangat menyengsarakan kaum buruh dan rakyat. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka, mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah pusat. Masuk audiensi untuk tanda tangan, nanti sama-sama mengatakan Jakarta. Kami minta 3 nama utusan mewakili buruh mendampingi ke seperti biasa ke Sekretariat Presiden. Itu aja. Silakan nama-namanya. Serahkan pada Kal Sumarlan dengan yang lain Pak Yuyun untuk membawa audiensi di tengah sekaligus tanda tangan bersama. Setelah itu nanti disampaikan ke sini lagi untuk menyampaikan yang kita tanda itu isinya apa. Ini kurasa demikian karena kami untuk rapat paripurna peraturan anggaran supaya nanti anggaran itu bisa dipakai untuk berangkat ke Jakarta. Bapak, terima kasih. Usai mendapat tanggapan dari legislator, para buruh membubarkan diri dengan tertib. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Kenaikan tarif air bersih di Kota Banjarmasin yang diberlakukan PT AM Banjarmasin sejak 1 September lalu hingga kini masih jadi persoalan bagi pelanggan. Sejumlah anggota Forum Kota Forkot Banjarmasin pun melaporkan kenaikan tarif air bersih tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat Selasa lalu.
Ketua Forkot Sarifudin Nisfu Adi mengatakan, kenaikan tarif air bersih 10% sangat memberatkan pelanggan karena saat ini situasi sedang sulit, terlebih lagi harga BBM dan bahan pokok juga sedang naik. Ia menuntut DPRD mendesak PTAM Banjarmasin agar mencabut kenaikan tarif air bersih. Jangan menolak benar, kita berikan solusi aja. Menurut Bubuhan Forkot nih, solusi yang paling baik apa? Tunda kenaikan sampai 31 Desember 2022. Tunda aja dulu sambil kita berkomunikasi yang lebih baik lagi. Sampai 23? Ya, 2022. Tunda sampai di 31 Desember 2022. Itu aja permintaan kita. Yang upaya cost action malam bang, ya bang? Kita sudah memasukkan pendaftaran. Pendaftaran sudah kita masukkan class action. Kemana cuman pengadilan negeri. Cuman pengajuan dokumen aslinya belum. Kepentingan 2024 sudah mulai. Anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin Zainal Hakim menyatakan, pihaknya juga tidak setuju atas kenaikan tarif air bersih yang memberatkan pelanggan. Tentunya kita berharap kemarin di Komisi 2 itu bahwa kenaikan tarif ini adalah jalan terakhir. Tentunya harus ada beberapa skema-skema yang harus kita coba, apakah itu melalui subsidi dari APBD segala macam, dan ini tentunya juga harus kita bicarakan. Bahwa kalau memang tidak ada solusi terakhir, itu kita berharap bahwa kenaikan tarif ini merupakan jalan terakhir. Kalau memang ada jalan-jalan lain yang harus bisa kita tempuh, kenapa? Itu disampaikan oleh PTAM lah bang, ke Komisi 2? Bukan, kita yang menyampaikan ke PTAM masih kemarin. Cuma memang ketika memang bicara kenaikan tarif ini kan karena tidak ada wewenang DPRD, hanya melalui RUPS, dan ini juga tentunya kita sayangkan. DPRD akan menyampaikan tuntutan Forkot Banjarmasin kepada PTAM Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.